warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan bagaimana cara pembuatan kabel strike dan kabel cross. Saya Harun Al-Rashid. Saya Steffi Aurelio Suwandi. Saya Kevin Andrew Sinotang. Saya Andi Seribu. Saya Rafita Arpau. Berikut adalah penjelasan dari kami. Cara pembuatan kabel strike. Pertama, masukkan konektor RJ45 terlebih dahulu. Lalu kupas bagian ujung kabel kurang lebih 7 cm. Lalu gunting yang di bagian tengah agar bisa menyesuaikan kabelan. Setelah kita gunting bagian tengah kabelnya, kita luruskan kabel dan kita sesuaikan sesuai warna kabel, seperti putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Lalu masukkan pin RJ45 yang kecil ke dalam kabel sesuai warnanya. Lalu kita buka lilitan kabel dan kita luruskan sesuai warnanya. Kita luruskan dan kita susun sesuai warnanya. Lalu kita potong sesuai dengan pin RJ45. Lalu kita masukkan kabelnya ke dalam pin RJ45. Setelah itu, kita satukan konektor RJ45 ke dalam pin RJ45 agar kabelnya tidak mudah keluar. Lalu kita press menggunakan tang krimping. Lakukan hal yang sama pada ujung kabelnya. Lalu kupas bagian ujung kabel kurang lebih 7 cm. Lalu gunting yang di bagian tengah agar bisa menyesuaikan kabelan. Setelah kita gunting bagian tengah kabelnya, kita luruskan kabel dan kita sesuaikan sesuai warna kabel, seperti putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Lalu masukkan pin RJ45 yang kecil ke dalam kabel sesuai warnanya. Lalu kita buka lilitan kabel dan kita luruskan sesuai warnanya. Kita luruskan dan kita susun sesuai warnanya. Lalu kita potong sesuai dengan pin RJ45. Lalu kita masukkan kabelnya ke dalam pin RJ45. Setelah itu, kita satukan konektor RJ45 ke dalam pin RJ45 agar kabelnya tidak mudah keluar. Lalu kita press menggunakan tang krimping. Setelah dites, beginilah hasilnya.
kita dapat melihat bahwa urutan warna dalam lamp tester menyala semua, menandakan kabel sudah berhasil dibuat dan siap digunakan. Cara pembuatan kabel cross. Pertama, masukkan konektor RJ45 terlebih dahulu. Lalu kupas bagian ujung kabel kurang lebih 7 cm. Lalu gunting yang di bagian tengah agar bisa menyesuaikan kabelan. Setelah kita gunting bagian tengah kabelnya, kita luruskan kabel dan kita sesuaikan sesuai warna kabel, seperti putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Lalu masukkan pin RJ45 yang kecil ke dalam kabel sesuai warnanya. Lalu kita buka lilitan kabel dan kita luruskan sesuai warnanya. Kita luruskan dan kita susun sesuai warnanya. Lalu kita potong sesuai dengan pin RJ45. Lalu kita masukkan kabelnya ke dalam pin RJ45. Setelah itu, kita satukan konektor RJ45 ke dalam pin RJ45 agar kabelnya tidak mudah keluar. Lalu kita press menggunakan tang crimping. Lakukan hal yang sama pada ujung kabelnya. Lalu kupas bagian ujung kabel kurang lebih 7 cm. Lalu gunting yang di bagian tengah agar bisa menyesuaikan kabelan. Lalu kita luruskan kabel dan kita sesuaikan warnanya seperti putih hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat. Lalu masukkan pin RJ45 yang kecil ke dalam kabel sesuai warnanya. Lalu gunting yang di bagian tengah agar bisa menyesuaikan kabelan. Setelah itu, kita satukan konektor RJ45 ke dalam pin RJ45 agar kabelnya tidak mudah keluar. Lalu kita press menggunakan tang crimping. Setelah dites, beginilah hasilnya. Kita dapat melihat bahwa urutan warna dalam lamp tester menyala semua, menandakan kabel sudah berhasil dibuat dan siap digunakan. Nama saya Kevin Arden Syotang. Saya di sini ingin menjelaskan apa itu kabel strike dan kabel cross.
Kabel strike dan kabel cross adalah dua jenis kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan seperti komputer, switch, dan router. Dalam kabel strike, urutan pir pada konektor di kedua ujung kabel adalah sama. Artinya, pin 1 pada satu ujung kabel akan terhubung langsung dengan pin 1 pada ujung kabel lainnya, dan seterusnya. Kabel strike biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama seperti komputer ke switch atau router. Kemudian kabel cross yaitu memiliki urutan pin yang berbeda di kedua ujungnya. Misalnya pin 1 pada satu ujung kabel akan terhubung dengan pin 3 pada ujung kabel lainnya, dan sebaliknya. Kabel cross converter biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan jenis yang berbeda seperti komputer langsung ke komputer melalui switch atau router. Selanjutnya di sini ada tujuan dan perbedaan kabel strike dan kabel cross. Yang pertama, tujuan kabel strike digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis, misalnya komputer ke switch atau router. Selanjutnya, tujuan dari kabel cross yaitu digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama jenis, misalnya komputer ke komputer atau switch ke switch. Selanjutnya, perbedaan kabel strike dan kabel cross, yaitu dalam kabel strike, pin penjajaran di kedua ujung kabel diatur secara endetik sehingga sinyal dapat langsung dikirimkan dari suatu perangkat ke perangkat lainnya. Kemudian perbedaan kabel cross yaitu pin penjajaran di kedua ujung kabel disusun dengan urutan yang berlawanan sehingga sinyal dapat dipertukarkan antara dua perangkat yang sama jenis. Demikian penjelasan saya untuk kabel strike dan kabel cross, begitu dengan tujuan perbedaannya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.